keamanan cyber dan privasi data. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Raisa Aska, absen 38. Saya Hana Mahayaswari, absen 24. Saya Reva Maria Putri, absen 41. Saya Mustafa Firali, absen 23. Saya Brian Timothy, absen 14. Selamat menyaksikan. Ini saya akan menjelaskan konsep dasarnya, yaitu hak individu untuk mengontrol kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi pribadinya dibagikan kepada orang lain. Keamanan cyber atau cyber security adalah upaya perlindungan dalam sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan, kerusakan, atau akses ilegal oleh retas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis data pribadi. Yang biasa disebut personally identifiable information adalah data yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi. Contohnya, ada nama lengkap dan alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon dan surel, riwayat kesehatan dan data biometrik, dan kata sandi atau password. Lalu beberapa bentuk ancaman siber adalah yang pertama phishing. Phishing itu adalah penipuan untuk mencuri data sensitif, misalnya kata sandi dari akun perbankan kita. Lalu juga bisa jadi pelakunya itu menyamar menjadi institusi resmi. Lalu yang kedua itu ada malware. Malware itu adalah perangkat lunak berbahaya, misalnya seperti virus atau ransomware yang merusak sistem kita. Lalu ada rekayasa sosial atau bahasa Inggrisnya social engineering, dilakukan dengan cara memanipulasi psikologi dari korbannya dengan cara mengelabui korban agar membocorkan informasi-informasi rahasia dari dirinya. Lalu kata sandi lemah itu adalah penggunaan password yang mudah ditebak, misalnya 1234 itu adalah password yang mudah ditebak. Selanjutnya ada studi kasus Indonesia, insiden kebocoran data PDN, yaitu terjadinya insiden kebocoran data pada Pusat Data Nasional atau PDN yang membuat beberapa layanan publik terganggu dan data penting beresiko tersebar. Dampaknya, yang pertama, layanan publik terganggu. Yang kedua, data pribadi bisa disalahgunakan. Yang ketiga, kepercayaan masyarakat menurun. Yang keempat, pemerintah perlu meningkatkan keamanan data. Ini menunjukkan bahwa keamanan cyber sangat penting dalam sistem digital pemerintahan negara Indonesia. Penyebab utama kebocoran data. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kebocoran data, yaitu yang pertama, sistem keamanan yang tidak memadai, kedua, minimnya enskripsi data, pengelolaan kata sandi yang lemah, praktik tata kelola data yang tidak standar, serta human error dan insider threat. Nah, kebocoran data ini dapat berdampak pada penyalahgunaan identitas, penipuan finansial, perdagangan data ilegal, serta manipulasi opini publik. Berikut tips perlindungan data dan keamanan, yaitu yang pertama, gunakan sandi yang kuat. Kombinasikan huruf besar, kecil, angka, dan simbol unik, serta ganti secara berkala. Yang kedua itu, aktifkan autentikasi dua faktor, memberikan lapisan keamanan ekstra saat masuk ke dalam akun. Yang ketiga adalah waspada jejak digital. Berpikirlah sebelum mengunggah sesuatu ke media sosial karena jejak digital itu sangat sulit untuk dihilangkan. Selanjutnya, gunakan enkripsi, mengamankan data agar tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Yang terakhir ada update perangkat lunak, selalu perbarui sistem operasi dan aplikasi untuk menambal celah keamanan. Beberapa tips perlindungan data dan keamanan untuk organisasi dan institusi. Institusi perlu mengimplementasikan yang pertama itu apa? Yang pertama itu enkripsi data end to end. Lalu yang kedua itu ada audit keamanan berkala. Lalu yang ketiga pelatihan literasi keamanan bagi pegawai. Lalu yang keempat arsitektur keamanan zero trust, dan yang kelima rencana pemulihan bencana atau disaster recovery plan. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Keamanan cyber dan pelindungan data sangat penting untuk menjaga privasi dan keamanan digital. Karena itu, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat perlu untuk membangun sistem digital yang lebih aman. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.